Shalom. Biarlah sukacita Allah selalu mengalir dalam setiap ibadah kita. Mari kita mulai ibadah pada saat sore indah ini. Kita berikan sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan, untuk kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Berterima kasih atas semua anugerah, kasih, cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan selalu pelihara semua karena anugerah Tuhan. Pada saat sore indah ini ya Tuhan, kami berikan hati kami, pemikiran kami, kehidupan kami, untuk kami beribadah, untuk datang kepada Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadikan dupa yang berpohar di depan Tuhan. Setiap firman yang akan disampaikan bisa memberkati dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mulai ibadah pada saat ini. Haleluya, amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan rasa ucapan syukur di hadapannya. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru.
bagi Tuhan, Tuhan akan hadir dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Sebab Tuhan Maha Besar. Hanya Tuhanlah yang terbesar dalam setiap hidup kita. Sungguh dahsyat menghancurkan setiap problema apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetaplah percaya kedahsyatan Tuhan akan terjadi saat kita mau mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, barat dan timur, kuasa Allah tetap sama. Haleluya. Nama Yesus disanjung tinggi, dari
kedahsyatan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kejadiannya tadi pagi jam 1:30, tiba-tiba telinga saya ini kemasukan semut. Semut itu besar apa kecil? Kecil. Kok ya saya ada di situ bertahun-tahun tidak pernah kemasukan semut. Tapi kenapa tadi pagi itu tiba-tiba pas 1:30 itu telinga saya itu gembrebek. Gembrebek ya. Ya, yang pernah kemasukan semut pasti tahu. Itu rasanya tidak enak sekali. Akhirnya saya dengan ngantuk-ngantuk saya ke kamar mandi, saya kasih air. Dengan berusaha supaya dia bisa berenang keluar gitu maksudnya. Soalnya kan dikasih air. Setelah itu sudah lumayan mulai kering, saya handui. Oh oke, sudah tidak mulai bergerak-bergerak. Setelah itu saya mulai tidur lagi karena ngantuknya soroh. Terus mulai lagi nih, loh kok enggak berenang keluar ya? Saya kembali lagi ke kamar mandi sampai berulang-ulang, sampai kalau enggak lebih itu 5 kali atau 6 kali. Pas yang terakhir itu saya omong gini, Tuhan aku ini ngantuk masuk gara-gara semut loh, aku enggak bisa tidur. Wis ini ya Tuhan ya, yang terakhir kali ini semutnya harus keluar. Semut kamu keluar ya, jangan ada di telinga saya karena saya enggak bisa tidur. Kalau memang iya kamu keluar, besok tak saksikan. Ini hanya masalah semut. Saya percaya pujian yang sudah saya siapkan, kedahsyatan Tuhan luar biasa. Dan terbukti, tiba-tiba itu loh kok koyok geli-geli di telinga itu saya ambil loh, sungguhan. Semut ireng ya Tuhan, cuwili loh. Kok ya membuat saya bolak-balik ke kamar mandi. Tapi sungguh luar biasa. Apa yang kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, seperti anak kecil kalau meminta gitu kan. Doa itu kan asal-asalan, tapi selalu Tuhan jawab. Nek saya terkadang sebagai orang tua berdoa itu saya ada iya apa enggak. Tapi malam itu tadi pagi saya omong benar mbak Tuhan, ini yang terakhir kali saya masukkan air di telinga saya supaya semut ini berenang keluar ya. Tak tunggu sampai beberapa menit kemudian ternyata sungguhan, kok ada yang geli-geli apa? Ternyata sungguhan itu semut keluar. Oh, gara-gara kamu ini ya. Tapi di situ saya bersyukur. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Saat kita mau ucapkan dengan sungguh-sungguh, perkataan dengan iman, itu akan terjadi. Mari kita sama-sama juga belajar apa yang mau kita rindukan, apapun yang mau kita kerjakan, belajar mengucap dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekali lagi, sungguh besar setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Biarlah kita terus meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Raja yang selalu berdaulat atas hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku ya Tuhan. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Dia dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam keadaan apapun, biarlah kita terus tetap meninggikan Dia, meninggikan Raja di atas segala raja, yang layak
kita sembah, yang layak kita tinggikan. Percayalah, saat kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan hadir dan Tuhan akan memberkati, memenuhi dalam setiap kebutuhan kita, menyembuhkan setiap Tuhan, kami nyatakan Kau besar dalam kehidupan kami Tuhan, melingkupi setiap apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, dan biarlah pada saat sore hari ini kembali kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk kami mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kami mau menerima nasihat daripada Tuhan, kami mau menerima teguran daripada Tuhan, bahkan kami mau dipulihkan melalui firman-Mu pada saat sore hari ini ya Bapa. Mari ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama ada dalam ibadah worship at home ya pada sore hari ini. Kita mau senantiasa bersekutu kepada Tuhan, kita mau senantiasa mencari wajah Tuhan, meminta perkenanan daripada Tuhan, dan pada saat ini tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di sini saya mau sampaikan mengenai satu topik yang kurang lebih sekitar 2 minggu ini menjadi perenungan pribadi bagi saya, yang meneguhkan saya tentunya selama saya melayani di tempat ini. Tentunya pasti ya, dari kita sebagai manusia ya, kita punya fisik yang mudah lelah. Kita punya pikiran yang cepet, kayak rasanya itu penuh, capek gitu ya. Nah, pasti kita mengalami kelelahan, atau mungkin kita merasakan bosan dalam kita melakukan segala sesuatu ya. Misalnya ketika kita di pekerjaan dengan rutinitas yang sama setiap harinya, bangun, kemudian bekerja, melakukan hal-hal yang sama, pasti itu tak jarang membuat kita bosan dan juga jenuh. Nah, hari ini saya mau menyampaikan bahwa kadang kelelahan atau kebosanan itu juga bisa terjadi bagi kita yang melayani Tuhan. Nah, ini bahaya ya. Kalau di pekerjaan mungkin kita lelah, capek, ya bisalah ada waktu untuk kita beristirahat gitu kan. Mungkin pas hari libur atau kita ambil cuti gitu kan. Tapi mungkin tidak semudah yang saya sampaikan ini tadi. Nah, namun hari ini saya mau secara khusus berdoa, secara khusus menyampaikan ya tentunya. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberikan diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal kerohanian, kadang kita juga merasakan capek atau lelah. Ada satu statement yang berkata demikian, saya bacakan. Saya melayani setiap minggu tapi rasanya saya jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita datang ke gereja ya, kita melihat seorang para pelayan, pasti yang ada di pikiran kita, pasti ini orang yang sangat setia melayani Tuhan ya, hari-harinya penuh dengan perenungan firman Tuhan, hari-harinya penuh dengan koneksi dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi saya pernah mendengar statement seperti ini, saya melayani setiap minggu, bahkan saya melayani setiap hari, tetapi rasanya jauh dari Tuhan. Nah, saya mau share sedikit. Jadi waktu saya kuliah, gitu ya. Jadi dari pagi sampai malam, itu tidak lepas dari kami ini baca, renungkan firman Tuhan, tugas-tugas kuliah kan melalui firman-firman Tuhan itu ya. Nah, kalau dipikir secara logika ya, pasti kan punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kemudian sudah tahulah apa ini isi Alkitab ini, sudah tahu Allah itu yang seperti apa, seperti itu. Tapi pada suatu waktu saya share-share ya dengan teman-teman saya yang lain, justru kami merasa hal yang sama, seperti rasanya kosong. Jadi tugas perkuliahan membaca Alkitab itu seperti buku biasa yang kami baca, kami mencari maknanya, kami mencari artinya dan lain sebagainya. Seperti buku biasa.
Nah, itu yang membuat kami ini kayak merasa kosong, kayaknya biasa aja gitu loh. Beda ketika waktu pertama kali kuliah, itu menggebu-gebu ya kan. Baca firman Tuhan, merenungkan, cari artinya benar-benar mendalam sampai ngerti, sampai berusaha untuk melakukannya. Nah itu karena kami merasa kami terjebak pada rutinitas peribadahan saja. Nah ini yang bahaya bagi kita, khususnya kita yang melayani Tuhan. Nah hari ini saya mau sampaikan ada 3 hal penting bagi kita. Apa sih itu melayani? Gitu ya. Melayani artinya adalah memberi diri. Ya benar, memberi diri kita untuk pelayanan Tuhan. Untuk melayani orang-orang, untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Ya itu benar, tapi di sini saya mau sampaikan 3 hal. Apa itu sebenarnya melayani? Yang pertama, melayani itu adalah perintah. Kita mau buka di Markus pasal 10 ayat 45. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Allah sendiri, Tuhan sendiri, Yesus sendiri menyampaikan bahwa karena Dia, Tuhan Yesus, anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi ini, melayani ini adalah suatu perintah di mana Yesus hadir di dunia ini menjadi contoh yang mutlak sebagai seorang pelayan. Jadi melayani ini adalah suatu perintah, bukan pilihan. Kalau pilihan kan kita bisa milih ya. Misalnya ada pilihan A sama B, pasti kita bisa milih salah satu yang menurut kita baik. Tetapi yang namanya melayani ini adalah perintah. Kalau kita tahu ya, perintah itu kan pasti wajib dilakukan. Seperti di firman beberapa minggu yang lalu, disampaikan kita ini sebagai seorang hamba yang punya Tuhan, ketika Tuannya memerintahkan apa, kita harus selalu bilang siap, laksanakan. Nah, sama. Tuhan memerintahkan kita untuk melayani. Jadi tidak bisa ditolak. Beda ketika pilihan tadi ya. Kalau pilihan tadi pasti ada yang kita tolak. Tetapi melayani ini adalah suatu perintah bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Karena kita tahu bahwa Yesus menjadi teladan yang sejati, teladan yang sempurna dalam Ia melayani di bumi ini tentunya. Kita tahu banyak sekali cerita-cerita pelayanan dari Yesus yang disampaikan dalam kitab Injil. Dia menyembuhkan orang sakit, kemudian Dia mau menemui seorang pemungut cukai, Dia mau menemui seorang perempuan Samaria. Nah, ini kita harus menjadikan Yesus sebagai contoh mutlak, artinya tidak bisa digantikan dengan siapapun dalam melayani. Nah, itu makna yang pertama, yaitu melayani adalah suatu perintah, bukan pilihan. Jadi, kalau suatu perintah, kita semua yang mengaku orang percaya kepada Yesus, yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita harus melayani. Ya ingat, kita harus melayani. Melayani bukan hanya orang yang ada di mimbar, bukan hanya orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kita semua, jemaat Tuhan sekalipun, punya tugas, punya perintah untuk melayani. Nah, ini makna yang pertama. Yang ini akan terus bersambung ya dalam makna yang selanjutnya. Makna yang kedua ini, melayani itu adalah suatu respon. Kalau tadi kita tahu ya, melayani itu adalah perintah. Dan yang kedua, melayani ini adalah bentuk respon. Respon kita atau jawaban kita. Artinya apa? Action kita, perilaku kita, tindakan kita sebagai orang percaya yang telah menerima kasih Yesus, yang telah menerima
pelayanan dari Yesus dalam diri kita. Pasti kita tahu ya, dalam sepanjang kehidupan kita banyak sekali perbuatan, banyak sekali pelayanan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita sakit, kita meminta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Ketika biasanya ya kalau anak-anak sekolah ya, mau ujian ya, sampai doa puasa biasanya. Saya dulu seperti itu, meminta supaya dilancarkan dan lain sebagainya. Pasti Tuhan akan beri kalau kita minta dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita harus tahu, kita harus punya respon dari setiap pelayanan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Respon kita yaitu melayani, melakukan perintah Tuhan tadi untuk kita melayani. Kita mau buka di Roma pasal 12 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah juga, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini respon yang dimaksud Tuhan Yesus untuk kita kerjakan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup sebagai bentuk ibadah kita yang sejati. Mungkin dalam satu minggu kita bisa 5-10 kali beribadah kepada Tuhan. Kita bisa mengikuti ibadah dimanapun kita mau. Misalnya kita ikut di gereja, kemudian kita ikut di ibadah online. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kita ikuti. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus punya respon yang baik, yaitu mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati. Bukan seperti ibadah-ibadah yang kita ikuti, kita datang hanya menerima saja, menerima firman, menerima nasihat firman. Tetapi yang ini yang harus kita lakukan. Kita berusaha untuk memberikan hidup kita, persembahan yang hidup hanya untuk Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Karena perlu kita tahu bahwa kita melayani itu supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita tidak melayani supaya kita diselamatkan karena Yesus sudah terlebih dahulu menyelamatkan kehidupan kita. Yesus sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Tetapi karena kita sudah diselamatkan. Jadi ini yang dimaksud respon tadi ya. Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita tahu bahwa kita sudah dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Oleh karena itu, jawaban yang kita ambil, tindakan yang kita ambil, respon yang kita ambil, untuk kita mau melayani Dia, Sang Juru Selamat kita. Akan lebih mudah ketika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam kehidupan keluarga. Orang tua itu sangat berjasa ya dalam merawat kita, melayani kita, apalagi waktu kita masih kecil. Misalnya mah pengen makan, diambilin makan, mah pengen minum, diambilin minum. Mah minta uang, pah minta uang, dikasih gitu kan. Sehingga itu muncul rasa hormat kita kepada orang tua kita. Sampai beranjak dewasa kita mengerti, oh ini waktunya untuk saya melayani orang tua saya. Bahkan bisa dari kecil pun kita bisa, oh saya coba mau melayani papa. Oh diambilkan air, dibuatkan kopi dan lain sebagainya. Nah tetapi Yesus Sang Juru Selamat ini yang sudah menyelamatkan kehidupan kita dari setiap belenggu dosa ini. Bagaimana respon kita? Apa kita cuma hanya asal terima saja kalau kita sudah diselamatkan? Tidak, kita harus punya respon.
punya tindakan yang tepat untuk membalas kebaikan Tuhan. Meskipun apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan itu tidak cukup membalas kebaikan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau ini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Supaya kita mau menjawab perintahnya, melakukan perintahnya untuk kita melayani Tuhan. Nah, jadi tadi yang pertama kita tahu bahwa melayani itu adalah perintah. Oke, perintah berarti harus kita lakukan. Kalau misalnya belum bisa kita lakukan, kita harus tahu bahwa Yesus itu yang terlebih dahulu menyelamatkan kita. Bagaimana respon kita? Yaitu kembali lagi melayani, karena melayani itu adalah respon. Nah, coba kita renungkan sebentar ya. Apakah pelayanan kita yang kita lakukan selama ini itu justru malah menjadi beban kita, atau sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan? Harusnya yang benar ini adalah kalau melayani itu respon, berarti melayani itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sehingga kita mau mencoba mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, melayani itu adalah ungkapan hati. Kita buka di Kolose 3 ayat 23. Dikatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melayani ini menjadi ungkapan hati kita. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, harus ingat, dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Seperti kita melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Kadang kalau kita untuk manusia, kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian, dan lain sebagainya. Ada satu kisah dalam Perjanjian Lama ya, yang juga sebagai contoh dari ini, bahwa setiap apapun yang dikerjakan oleh kita, yang dilakukan oleh kita, itu harus segenap hati kita. Ini yang luar biasa yang harus kita lakukan. Karena hati yang mengasihi Tuhan akan menghasilkan pelayanan yang murni dan berbuah. Kita tidak bisa menilai hasil dari pelayanan kita sendiri. Kita tidak bisa menilai pelayanan yang kita lakukan ini apakah bisa menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Karena hanya Tuhan yang bisa melihat kemurnian hati kita. Mungkin kita bisa memanipulasi ya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama kita melayani orang lain. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan itu yang mengenal setiap hati kita. Seperti Marta melayani dengan penuh banyak kegiatan, dia sibuk mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Sedangkan Maria memilih bagian yang terbaik. Dia mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jadi dari sini saya mau katakan bahwa bukan seberapa banyak yang mau kita lakukan dalam pelayanan kita, bukan seberapa sibuknya kita kesana kesini melayani Tuhan, tetapi fokus kita tidak terarah. Kita seperti timbangan ya yang kalau tidak stabil itu kan ke kanan, ke kiri. Tapi fokus kita itu harus lurus kepada Tuhan. Meskipun hanya satu pelayanan yang bisa kita kerjakan, misalnya kita sebagai pendoa. Kita hanya bisa duduk, diam, berdoa, fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati kita, bukan seberapa banyak
pelayanan yang kita lakukan. Jadi mari sama-sama kita mau periksa motivasi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh ya melayani Tuhan? Murni, artinya murni hati kita ini melayani Tuhan, atau aku mau melayani Tuhan soalnya nanti kan ada tuntutan-tuntutan yang kita buat, yang kita minta dari Tuhan. Nah, ini yang salah. Karena kita tahu bahwa melayani itu respon, karena Tuhan lebih dulu menyelamatkan kita, Tuhan lebih dulu melayani kita. Sehingga kita harus melayani. Bukan kita melayani supaya kita menerima sesuatu daripada Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Bahkan sebelum kita melayani. Nah, ini yang sama-sama perlu kita perhatikan, bahwa melayani yang pertama perintah harus kita kerjakan. Yang kedua, melayani itu adalah respon sebagai jawaban diri kita. Ucapan syukur kita kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kalau kita sudah dilayani oleh Tuhan. Dan yang ketiga, melayani itu ungkapan hati kita. Seneng ya kalau kita ini bisa melayani orang yang kita senangi. Misalnya saja di keluarga. Karena kita begitu sayangnya ya sama mama kita ya, ibu kita. Pasti kita itu akan berusaha memberikan yang terbaik gitu kan untuk mama kita. Seperti contoh, karena ini kan saya sudah sekitar hampir 7 tahun ya merantau, jadi jauh dari orang tua. Dulu sebelum merantau itu ya kayak biasa aja gitu, karena kan ketemu mama setiap hari, ketemu orang tua setiap hari, ketemu saudara setiap hari. Jadi ya sudah kayak seberjalannya begitu saja. Tetapi ketika sudah jauh, sudah jauh, kayak rasanya itu, oh iya pengen memberikan yang terbaik buat mama. Melakukan semuanya ketika pulang, mau melakukan semuanya dengan hati, tanpa bersungut-sungut. Kalau dulu sering bersungut-sungut. Nah ini, karena hati ini tulus untuk mengasihi mama. Sudah sadar bahwa mama itu lebih dulu merawat, melayani saya gitu kan. Sama, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sudah sangat-sangat lebih dahulu mengasihi kita, menyayangi kita, menyelamatkan kita, bahkan melayani kita. Di saat apapun, bahkan di saat kita jauh daripadanya. Bahkan berkat Tuhan itu senantiasa Dia curahkan dalam kehidupan kita sebelum kita meminta kepadanya. Sehingga kita harus punya respon yang bijak ini untuk kita mau melayani Tuhan. Dan yang perlu kita perhatikan sekarang ini, sebelum kita mau melayani banyak orang, ada 4 hal yang mau saya sampaikan, 4 pertanyaan yang mau kita renungkan. Kadang kan kita, aku enggak bisa ya kayaknya melayani, apalagi melayani bertemu dengan banyak orang, kayaknya saya enggak bisa gitu. Nah, coba kita mau perhatikan. Yang pertama, bagaimana aku bisa membantu orang ini? Bagaimana aku bisa membantu dia? Gitu ya. Kadang kita akan bingung ya. Ya apa ya caranya saya bantu orang ini ya? Oh ya apa ya caranya saya harus melayani orang yang ini? Mungkin kalau kita kayak kerja di restoran gitu ya, kita memberikan pelayanan kan sudah ada ya, mungkin sudah dikasih tahu oleh pimpinan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana ketika kita harus melayani orang yang misalnya tidak kita kenal, kita ketemu di jalan, kita mau nolong tapi ya apa ya, bagaimana caranya aku bisa membantu dia? Nah ini yang pertama yang harus kita pikirkan, bagaimana aku bisa membantu dia. Kita mau lihat dari kisah Yesus. Yesus ketika melihat orang yang membutuhkan pertolongannya, misalnya orang sakit, dia tahu dia harus mendekat, kemudian berada dialog antara Tuhan dengan orang yang dilayani.
baru Tuhan melayani, menyembuhkan, memulihkan, bahkan banyak hal, banyak pelayanan yang Tuhan kerjakan. Sama seperti kita. Kalau kita hanya stuck berpikir, bagaimana aku bisa membantu dia, bagaimana aku bisa melayani dia, tanpa ada tindakan untuk kita mau mendekati, maka sia-sia. Yang perlu kita lakukan adalah kita mendekati, melakukan dialog. Baru kita bisa, oh saya mau melayani. Apa yang menjadi kebutuhannya, mungkin apa yang menjadi keluh kesahnya, mungkin kita dengarkan untuk kita bisa melayani. Kemudian yang kedua adalah bagaimana aku melihat dia. Bagaimana aku melihat dia. Kita mau lihat bahwa Yesus tidak memandang siapapun orang yang ia layani. Sama, yang harus kita lakukan juga sama. Kita tidak boleh memilih-milih orang yang kita layani. Semuanya bisa kita layani, asalkan kita mau. Jadi kalau masih kita berpikir, bagaimana aku melihat dia? Oh kayaknya enggak bisa nih saya melayani. Ingat bahwa Yesus itu tidak pernah memandang siapapun orang yang akan ia tolong. Bahkan orang yang hina sekalipun ia layani, ia tolong. Jadi kita sebagai manusia yang diselamatkan Tuhan, masa masih kita milih-milih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana motivasiku? Ini sama seperti tadi ya, bahwa melayani itu adalah ungkapan hati. Jadi kita harus tahu motivasi kita. Kalau kita motivasi kita masih dengan uang, masih dengan jabatan, maaf, itu bukan pelayanan, itu seperti kita kayak coba cari pekerjaan ya, karena kan kita mendapat imbalan, mendapatkan upah. Sama seperti yang sebelumnya saya sampaikan ya, upah. Hasil dari yang kita kerjakan. Nah, berbeda ya. Bagaimana motivasiku? Bagaimana ketulusan hati kita dalam kita melayani Tuhan? Kita perlu menggali hati kita, menyelidiki hati kita sendiri, apa ya? Tulus enggak ya aku benar-benar mau mengasihi dia, mau melayani dia? Atau jangan-jangan dalam hati kecil kita ini punya tujuan lain untuk kita mendapatkan sesuatu dari orang yang kita layani atau dari orang lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa aku mau melayani dia? Oh ya, karena Tuhan lebih dahulu melayani kita semua. Jadi istilahnya gini, misalnya saya mau cerita, saya habis makan bakso misalnya. Bakso Solo depan kuburan, itu enak. Tapi kalau misalnya saya hanya cerita ke Maria, bakso Solo di depan kuburan ini loh enak Mar. Beneran Mar. Kira-kira Maria percaya enggak? Enggak percaya kan? Caranya itu apa? Ayo Mar, ikut Mar. Kita ke bakso Solo. Kita sama-sama icip. Enak kan? Nah, sama. Kalau kita ini sudah merasakan kasih Tuhan, merasakan pelayanan dari Tuhan, kita mau melayani orang, kita mau menyampaikan kasih Tuhan itu kepada orang lain dengan cara apa? Ya kita ajak, kita rangkul, kita mau sama-sama mengicipi kasih Tuhan. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kasih Tuhan yang kita alami berhenti hanya pada diri kita sendiri. Kita mau bagikan, sebarkan. Gitu. Ada beberapa video yang sekitar berapa ya? 2 hari lalu saya tonton. Pernahkah kita berpikir bahwa seperti saudara-saudara kita mungkin yang belum percaya kepada Tuhan, kemudian orang-orang yang kita lihat yang belum percaya kepada Tuhan, bagaimana ya akhir hidup mereka ya? Mereka kan tidak mengenal Kristus Sang Juru Selamat.
mereka kan tidak tahu jalan kebenaran. Bagaimana ya? Nah sama, ini harus kita tanam dalam diri kita ya, sehingga semangat pelayanan kita ini, motivasi pelayanan kita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, tulus, tanpa ada embel-embel apapun itu. Gitu ya, kita harus pikirkan, iya ya, masa hanya saya yang selamat, gitu kan. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana aku bisa semangat melayani? Ini seperti ya yang saya sampaikan tadi. Mungkin di awal kita bisa semangat ya melayani Tuhan, menggebu-gebu, baca firman setiap hari, itu seperti cinta mula-mula ya, yang menggebu-gebu kepada Tuhan, yang setiap hari itu haus akan hubungan dengan Tuhan, berusaha dekat dengan Tuhan. Tetapi mungkin karena itu tadi ya, manusia, kebiasaan yang terus-menerus sehingga membuat bosan dan lain sebagainya. Ini menghilangkan semangat kita untuk melayani. Nah, bagaimana untuk kita bisa tetap semangat melayani Tuhan? Sama seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita harus terus berusaha. Bukan hanya kita yang bisa merasakan kasih Tuhan, bukan hanya kita yang bisa merasakan keselamatan daripada Tuhan, namun kita mau berusaha menjangkau banyak orang untuk bisa merasakan keselamatan dari Tuhan. Bukankah ini perintah yang disampaikan Tuhan? Kita mau buka di Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah tugas pelayanan yang harus kita kerjakan. Kita mau menceritakan kebaikan Tuhan, kita mau menceritakan keselamatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Jadi hari ini pelayanan apapun yang Bapak Ibu semuanya kerjakan hari ini, mari sama-sama kita mau terus semangat. Coba ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau hati kita tadi sudah tulus melayani Tuhan, motivasi kita benar, maka semangat kita harusnya tidak pernah pudar, karena ada penyertaan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita mau semangat terus untuk melayani Tuhan. Dan mari sama-sama kita juga mau mempunyai motivasi yang benar dalam kita melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami mau belajar Tuhan, bahwa kami telah menerima perintah daripada-Mu untuk kami melayani Engkau Tuhan sebagai respon hidup kami, bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau terlebih dahulu melayani kami, Engkau terlebih dahulu Tuhan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah firman hari ini meneguhkan setiap kami Tuhan, untuk kami juga boleh menceritakan cinta kasih-Mu bagi banyak orang Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau dan semakin banyak orang yang menjadi percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kami mau percaya perlindungan dari kepada kasih Tuhan senantiasa nyata dalam setiap gereja-gereja Tuhan. Biarlah setiap seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, menyadari akan kebaikan-Mu, menyadari akan keselamatan daripada Tuhan, sehingga kami masing-masing mengambil alih pelayanan yang harus kami kerjakan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak Tuhan kami, Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau percaya pimpinan daripada Tuhan nyata atas kami. Karenanya berkat daripada Tuhan melingkupi setiap kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.